Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan haram dalam Islam. Zina adalah berhubungan intim dengan orang yang bukan mahram atau suami, istri sah tanpa adanya ikatan pernikahan yang syar'i. Zina termasuk dosa besar yang memiliki hukuman yang berat baik di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana cara menghapus dosa zina dalam Islam? Berikut adalah beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh para pezina untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat nasuha memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Menyesali perbuatan zina yang telah dilakukan dengan hati yang tulus dan bersih. Berhenti dari perbuatan zina dan menjauhi segala hal yang bisa mengantarkan kepadanya. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan zina lagi di masa depan. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan dan hati yang penuh harap dan takut. Mengembalikan hak-hak orang lain yang terzalimi akibat perbuatan zina jika ada. Taubat nasuha harus dilakukan secepat mungkin sebelum datang ajal atau sebelum matahari terbit dari barat. Taubat nasuha adalah kunci untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Salat taubat. Salat taubat adalah salat sunnah yang dikerjakan 2 hingga 6 rakaat di malam hari setelah salat isya atau sebelum salat subuh. Salat taubat ini bukanlah sesuatu yang akan bisa menjamin bahwa taubat bisa diterima langsung begitu saja. Namun salat taubat adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunannya. Cara mengerjakan salat taubat adalah sebagai berikut. Niat salat taubat di dalam hati. Takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Membaca surat Al-Fatihah dan surat pilihan di rakaat pertama dan kedua. Rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan sujud lagi seperti sholat biasa. Bangun untuk rakaat kedua dan ulangi langkah sebelumnya. Tasyahud akhir dan salam. Setelah salam, berdoa dengan doa taubat yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Misalnya, doa taubat dari zina adalah sebagai berikut. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa besar dengan melakukan zina. Aku menyesali perbuatan itu dengan segenap hatiku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya Allah, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang bertakwa dan bersih dari segala noda. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku terjerumus lagi ke dalam perbuatan keji itu. Ya Allah, berilah aku hidayah dan perlindungan-Mu. Amin. 3. Zikir dan istighfar yang banyak. Memperbanyak zikir dan istighfar adalah amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan dan hati. Istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan astaghfirullah atau kalimat lain yang semakna. Zikir dan istighfar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Zikir dan istighfar bisa membawa ketenangan jiwa, keberkahan hidup, dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dan istighfar juga bisa menghapus dosa-dosa kita sekecil apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosanya sekalipun seperti buih lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti memerdekakan 10 orang budak, ditulis baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kesalahan, dan dia akan terpelihara dari syaitan pada hari itu sampai petang. Hadis riwayat Bukhari. 4. Dekatkan diri dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah obat bagi hati yang sakit, cahaya bagi jiwa yang gelap, dan penyejuk bagi mata yang pedih. Mendekatkan diri dengan Al-Quran adalah salah satu cara untuk menghapus dosa zina dalam Islam. Caranya adalah dengan membaca Al-Quran dengan tartil, memahami maknanya, mengamalkan ajarannya, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Al-Quran bisa membersihkan hati kita dari noda-noda dosa dan mengisi hati kita dengan iman dan takwa. Al-Quran bisa memberikan kita petunjuk untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan mendekati perbuatan-perbuatan syalih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. 5. Menyesali perbuatan. Menyesali perbuatan zina adalah salah satu syarat dari taubat nasuha. Menyesali perbuatan zina berarti merasa bersalah dan malu atas apa yang telah dilakukan. Menyesali perbuatan zina berarti menangisi dosa-dosa yang telah menodai hati dan jiwa. Menyesali perbuatan zina bukan berarti putus asa atau merasa tidak pantas mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali perbuatan zina adalah cara untuk membersihkan hati dari sifat sombong dan angkuh. Menyesali perbuatan zina adalah cara untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa." Hadis riwayat Ibnu Majah. 6. Bersedekah. Bersedekah adalah memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah adalah salah satu cara untuk menghapus dosa zina dalam Islam. Bersedekah bisa menghapus dosa-dosa kita karena bersedekah adalah bentuk dari kebaikan, pembersihan harta, jiwa dan kemurahan hati. Bersedekah bisa menghapus dosa-dosa kita karena bersedekah adalah bentuk dari ketaatan, rasa syukur dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. 7. Memperbanyak amal sholih. Memperbanyak amal sholih adalah melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya dengan sebaik-baiknya. Memperbanyak amal sholih adalah salah satu cara untuk menghapus dosa zina dalam Islam. Memperbanyak amal sholih bisa menghapus dosa-dosa kita karena amal sholih adalah bukti dari iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak amal sholih bisa menghapus dosa-dosa kita karena amal sholih adalah sumber dari kebaikan dan keberkahan hidup kita. Memperbanyak amal sholih bisa menghapus dosa-dosa kita karena amal sholih adalah penolong kita di dunia dan akhirat. Memperbanyak amal sholih bisa menghapus dosa-dosa kita karena amal sholih adalah pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk." Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7.